Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang koloid pada hari ini. Pengertian koloid. Koloid berasal dari bahasa Yunani dari kata kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti atau mirip. Kata koloid dikembangkan pertama kali oleh Thomas Cramer pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin. Koloid merupakan suatu jenis campuran yang keadaannya di antara larutan homogen dan suspensi. Campuran heterogen dikarenakan keadaannya di antara larutan dan suspensi, maka koloid memiliki sifat di antara dua jenis campuran tersebut. Jenis-jenis koloid. Jika pada larutan dikenal istilah terlarut dan berlarut, pada koloid dikenal istilah fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang kemudian fase terdispersi dan medium pendispersi dijadikan dasar untuk menemukan jenis koloid. Berikut jenis-jenisnya. 1. Koloid liofil. Koloid liofil adalah salah satu koloid yang fase dispersinya dapat menarik medium pendispersi yang berupa cairan akibat adanya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Kedua, koloid liofil. Koloid liofil adalah suatu koloid yang fase terdispersinya tidak dapat mengikat atau menarik medium pendispersinya. Sifat-sifat koloid. 1. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid. Gerak ruang pertama kali disampaikan oleh Robert Brown yang mengamati pergerakan tepung sari dan terus-menerus di dalam air melalui mikroskop ultra. 2. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya yang disebabkan oleh partikel-partikel koloid oleh efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh John Tyndall setelah mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem koloid. 3. Muatan koloid. Partikel-partikel koloid bermuatan listrik ada yang positif dan ada yang negatif. Adanya muatan listrik pada partikel-partikel koloid tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa peristiwa, yaitu elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Contoh larutan pada larutan garam campuran bersifat homogen sehingga tidak dapat membedakan komponen-komponen dari Elektroforesis adalah pergerakan partikel-partikel koloid karena pengaruh medan listrik jika ke dalam sistem koloid karena dimasukkan dua batang elektrode kemudian dihubungkan dengan sumber arus DC, maka partikel koloid akan bergerak ke salah satu elektrode bergantung pada jenis muatannya. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan spesi oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik molekul atom atau ion pada permukaan adsorben koloid. Kemampuan menarik atau menyerap ini disebabkan juga karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi sehingga jika partikel atau spesi yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Koagulasi adalah penggumpalan. Koagulasi atau
penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel fluid sehingga fase dispersi terpisah dari medium transversinya. Koagulasi terjadi karena hilangnya kestabilan atau mempertahankan partikel-partikel fluid agar tetap tersebar dalam medium transversinya. Dialisis merupakan cara pengurangan ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid dengan menggunakan selaput semipermeabel. Selaput semipermeabel adalah selaput yang dapat melewatkan partikel-partikel kecil tetapi mampu menahan partikel koloid. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bisa. Yang bertanya? Mana yang baik? Pertanyaan? Zaira? Jarang bertanya, silakan. Ya, Zaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Diva. Saya ingin bertanya. Sebutkan peristiwa muatan listrik pada partikel-partikel koloid. Yo, sebutkan muatan listrik yang ada pada elektroforesis itu ya. Muatan listrik pada proses elektroforesis yang terjadi pada partikel-partikel koloid. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zahira. Adanya muatan listrik pada partikel-partikel koloid tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa peristiwa, yaitu elektroforesis, absorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Apakah puas dengan jawabannya? Gimana? Jadi, apakah masih ada yang ingin bertanya? Partikel koloid tadi mencelupkan elektrode ke dalam partikel koloid sehingga terhubungkan dengan arus listrik. Ya, arus listriknya DC di baterai sehingga bisa menggerakkan partikel-partikel fluid pada proses elektrolisis. Tadi dibacakan sudah. Ini Zira sudah. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi sudah cukup. Baiklah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.